Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kita akan melanjutkan bagian ketiga dari prisma, yaitu tentang volume prisma. Dan ada beberapa contoh serta pembahasannya. Silahkan kalian simak penjelasannya berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Kita akan menentukan volume prisma. Sekarang perhatikan dulu, ini ada sebuah prisma segi 4. Kita ambil ini adalah sebuah balok karena alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, kita sudah tahu kan kalau volume dari balok itu adalah panjang kali lebar kalikan tinggi. Nah, bagaimana Kak? Jadi kalau menghitung prisma segi 4 yang alasnya persegi panjang, berarti kita tinggal menghitung saja seperti menghitung volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bagaimana kalau untuk prisma segitiga? Nah, perhatikan langkah pertama dari untuk menghitung volume prisma segitiga, kita bagi dua si prisma atau balok ini pada diagonal. Ada diagonal bidang, kita belah, ini kita potong. Nah, misalkan seperti ini, kita potong pada diagonal bidangnya, pada diagonal bidang diagonalnya ya, kita potong. Ini setelah kita potong, kemudian kita pisahkan dua bagian ini menjadi dua ya, kita pisahkan. Nah, ini ya, kita pisahkan, berarti ini menjadi dua buah prisma segitiga yang sama ya, ukuran yang sama, karena alasnya sama terbagi dua, itu berarti kongruen ya alasnya, kemudian tingginya juga sama. Nah, kita akan menghitung yang ini, yang setengahnya, berarti ini adalah luas dari volume prisma segitiga. Ini tadi adalah ini asalnya dari volume balok, kan? Jadi volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Setelah kita pisah, jadi bagian ini adalah volume dari prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini berarti setengah dari volume balok. Ya, ini adalah setengah dari volume balok yang tadi. Nah, kita substitusikan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini setengah kali panjang kali tinggi. Nah, ini yang setengah dari panjang kali lebar, ini adalah luas dari segitiga kan. Nah, jadi kalau dikalikan tinggi, ini sama dengan luas dari segitiga kalikan tinggi. Nah, jadi volume prisma segitiga sama dengan luas segitiga kalikan tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan volume prisma yang alasnya berbentuk segi 5? Tuh, prisma segi 5 beraturan di sini ya. Caranya kita akan membagi prisma segi 5 ini alasnya sudah Ibu bagi menjadi 5 segitiga yang sama besar ya, kongruen, 5 segitiga yang kongruen. Kita akan potong semuanya ini, bangun prisma ini kita potong. Nah, ini akan Ibu potong yang ini, semua ini akan potong ke bawah. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian satu bagian dari potongan prisma ini yang dipotong menjadi 5 bagian, kita ambil satu bagian yang ini, kemudian kita keluarkan, kita pisahkan. Nah, ini ya, ini adalah satu bagian, jadi 1/5 dari prisma segi 5 ini ya. Nah, berarti kita menghitung volumenya, ini adalah prisma segi 5 ini adalah 5 kali dari volume
prisma segitiga ini. Volume prisma segitiga tadi sudah kita ketahui, yaitu luas alasnya, luas segitiga kalikan tinggi. Nah, jadi kalau volume prisma segi 5 ya 5 kali dari volume segitiga. Jadi volume prisma segi 5 itu adalah 5 kali luas segitiga kalikan tinggi. Ini kan volume dari prisma segitiga ya. Nah, 5 kali luas segitiga berarti 5 kali luas segitiga ini adalah luas alas. Gitu kan? Ya, jadi volume prisma segi 5 adalah luas alas kalikan tinggi. Nah, bagaimana untuk prisma yang lain? Misalkan segi 6. Nah, segi 6 juga sama. Ini kita bagi menjadi 6 bagian. Gitu kan? Nah, nanti tekniknya sama seperti pada volume prisma segi 5. Jadi kita bisa secara umum kita katakan bahwa volume prisma sama dengan luas alas kalikan tinggi. Yang keempat, soal yang keempat, sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Ini ada tanda segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 dan 4. Kemudian ini sudah langsung diketahui 5 ya, karena triple Pythagoras ya, 3, 4, 5. AB-nya adalah 5. Apabila tinggi prismanya adalah 10, berapakah volume prisma? Volume dari prisma adalah luas alas kalikan tinggi. Alasnya berbentuk segitiga, berarti luas segitiga kalikan tinggi. Apa luas segitiga? Yaitu setengah kali sisi-sisi penyikunya, karena ini segitiga siku-siku, 3 kali 4, kalikan tingginya adalah 10. Tinggi prisma yang 10. Maka ini hasilnya 12 bagi 2, 6 kali 10, yaitu 60 cm kubik. Berikutnya, pada prisma ABCDEF dan GHIJKL alasnya adalah segi 6. Sisinya 12, berarti semua sisinya 12. Jika tinggi prisma itu 20, hitunglah luas alasnya dan volume prisma itu. Kita akan hitung luas alasnya dulu. Menghitung luas alas berarti sama saja menghitung 6 kali dari segitiga ABO. Misalkan yang titik tengah ini adalah O. Ya, kita gambarkan dulu segitiga yang ini nih, yang ABO ini ya. Ini yang 12. Nah, ini tahu dari mana 60 derajat? Ini 60 derajat karena satu lingkaran kan 360. Ini ada 6. Ada 6, berarti bagi 6. Masing-masing ada 60 derajat. Dan segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Gitu kan? Karena segitiga sama kaki, maka sudut kaki-kakinya pada kakinya adalah besarnya sama. Ini sudah ada 60, berarti sisanya 120. Nah, bagi 2 karena sama, jadi masing-masing 60, 60. Nah, karena masing-masing 60 dan 60, berarti ini adalah bukan segitiga sama kaki saja, tapi dia adalah segitiga sama sisi, sehingga semua ukuran sisinya adalah 12. Itu ya. Nah, sekarang mencari tinggi dari segitiga ini. Kita buat garis tinggi ini. Berarti dari sini ke sini setengahnya ya, adalah 6. Ini kita misalkan X, kita cari X dengan menggunakan segitiga dengan teorema Pythagoras. Ya, sama dengan berarti ini akar dari 12 kuadrat kurangi 6 kuadrat, akar dari 144 kurangi 36 adalah akar dari 108. 108 itu bukanlah bilangan kuadrat, sehingga kita cari bilangan kuadrat kali berapa yang hasilnya 108, yaitu 36 kalikan 3. Ini adalah hasilnya 108. Nah, jadi kita cari X sama dengan akar 36 itu 6. Akar 3 kita tulisnya ya, bentuk kuadrat ini. Jadi X sama dengan 6 akar 3, tinggi dari segitiga yang ini ya. Yuk kita lanjut ke sini, maka luas alas sama dengan 6 kali luas segitiga yang ini adalah setengah kali alasnya 12, tingginya yang ini 6 akar 3. Jadi setengah kali 12 kali 6 akar 3. Ini 12 bagi 2, 6 ya. Jadi 6 kali 6 kali 6. Ya, hasilnya adalah 216 akar 3 cm persegi. Yang kedua pertanyaannya adalah mencari volume. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah ada ini, 216 akar 3. Tingginya ini 20. Nah, tinggal hitung 216 kali 20 yaitu 40
4320 akar 3 cm kubik. Nah, ini contoh yang terakhir. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 desimeter x 8 x 6 desimeter. Berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 desimeter kubik dan sudah terisi air setinggi 12 cm. Jadi ada dua prisma ya. Ada prisma yang ukurannya balok dan ada prisma yang diketahui luasnya saja 36 dan sudah terisi air setinggi 12 cm. Kita tidak tahu alasnya berbentuk apa, hanya tahu luasnya saja dan tingginya juga tidak tahu berapa tingginya, hanya tinggi awal dari air itu sudah yang terisi di prisma itu sudah ada 12 cm. Berapa literkah air pada kaleng berbentuk prisma sekarang? Prisma yang kedua, yang kaleng yang berbentuk prisma ini yang sudah ada airnya setinggi 12 cm ditambahkan air dari balok gitu ya. Berarti volume prisma sekarang adalah volume prisma semula yang tadi tingginya 12 ini ya, ditambahkan volume dari balok. Tuh. Jadi sama dengan volume prisma semula adalah luas alas kalikan tinggi. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, luas alas dari prisma adalah 96 yang ini. Kalikan tinggi. Tadi udah ada kan tinggi airnya 12 cm, kita ubah ke desimeter menjadi 1,2. Ditambah volume balok panjang kali lebar kali tinggi 10 kali 6 kali 8 kali 6. Ini hasilnya adalah ini 96 kali 1,2 adalah 115,2 ditambah 10 kali 8 kali 6 ada 480. Maka hasilnya 595,2 desimeter kubik. Ini bukan persegi ya, harusnya kubik. Nah, ini sama dengan 595,2 liter. Demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.